Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eli Susilawati. Ibu mengampu pelajaran matematika di kelas 10 di semua jurusan. Oke, untuk pembelajaran matematika di kelas 1, bab 1 itu mengenai bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat positif dan negatif. Ayo kita simak videonya. Untuk bilangan berpangkat, misalkan di suatu virus komputer menyebar dengan cepat di jaringan komputer sebuah perusahaan. Pada awalnya terdapat 2 komputer yang terinfeksi, tapi setelah 5 menit jumlah komputer yang terinfeksi menjadi 4. Kemudian setelah 10 menit jumlah komputer yang terinfeksi menjadi 8. Demikian pula seterusnya, sehingga yang terinfeksi menjadi bertambah menjadi 2 kali lipatnya setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit virus itu akan terus berkembang, terus menyebar di semua komputer kayak gitu. Nah, untuk menjawab persoalan yang di atas seperti ini, maka kita akan menggunakan konsep di bilangan berpangkat. Yang terinfeksi mula-mula adalah 2. Nah, setelah 5 menit virusnya menyebar di 4 komputer, ya kan? Terus selama 10 menit menjadi 8 yang terinfeksi. Nah, di sini berarti kan kita tahu bahwa setiap 5 menit pada awalnya 2, ya kan? Setelah 5 menit 2 kali lipatnya, berarti kan kalikan 2 yang tadinya awal, terus dikalikan 2 selama 10 menit, gitu kan. Nah, misalkan nanti ada virusnya kita amati selama 100 menit, ya kan? Berarti ini angka 2-nya sebanyak 100, ya kan? Ini ada 100, berarti nanti angka 2-nya jadi 100. Jadi ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 100. Karena kalau nanti di bilangan berpangkat itu kan bentuk umumnya adalah A pangkat N. Misalkan kalau A-nya itu adalah bilangan basisnya. Misalkan berapa yang terinfeksi awalnya berapa? Tadi adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Terus kita amati selama berapa tadi? Selama 100 menit misalkan. Berarti ini N-nya adalah 100, pangkat 100. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tadi ini kan yang diamati adalah selama 5 menit. Terus ini adalah selama 10 menit. Jadi nanti di sini angka 2-nya hanya 3, ya kan? Selama 5 menit, ya kan? Selama 5 menit, selama 10 menit. Kalikan kan? Jadi 2-nya ada berapa? Ada 3. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ini adalah pengamatan selama 10 menit. Bilangan berpangkat untuk bentuk umumnya seperti ini. Untuk A bilangan real dan B bilangan bulat positif. Untuk A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku untuk bilangan berpangkat A pangkat B itu sama aja. A dikali A itu sebanyak B kali. Kenapa B kali? Karena sebanyak B pangkatnya berapa gitu kan. Untuk A itu bilangan pokok dan B-nya adalah eksponen atau pangkatnya. Terus untuk sifat dari bilangan berpangkat, misalkan P per Q sama-sama dipangkatkan M, itu sama aja P pangkat M per Q pangkat M. Terus yang C, kebalikan dari P per Q pangkat M. Namanya juga kebalikan, berarti kalau tadinya P per Q menjadi Q per P. Yang tadinya M-nya positif menjadi pangkatnya menjadi pangkat negatif M-nya, ya kan? Terus untuk yang D yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Kenapa? Karena nanti akan menemukan sifatnya sendiri, gitu kan? Terus yang E, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, ya kan? Terus untuk yang F, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja 1 per dari A
N-nya dibagi M. Kenapa? Karena ini dibalik, perbalikan. Dari sini kebalikan. Kebalikan itu sama aja inverse. Ini nanti akan ada sifat inverse. Jadi 1 per A gitu. 1 per A itu namanya kebalikan. Ini sama aja. Ini mau menggunakan yang atas bisa, ini bisa menggunakan yang F bisa. Tapi di sini kalau yang E itu menunjukkan ada syaratnya. Jika M-nya ini, pangkat M-nya itu lebih besar dari N. Misalkan pangkat 2 itu akan lebih besar daripada pangkat 1. Kalau yang ini berlaku jika nilai M-nya kurang dari N. Misalkan pangkat M-nya misalkan 2, N-nya harus 5 begitu. Terus yang G, A pangkat M dipangkatkan N. Ini akan berlaku sistem perkalian. Jadi A pangkat M dikali N. Terus yang H, A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa 1? Jadi kok pangkat 0 jadi 1? Karena di sini disebutkan sebagai sifat identitas. Nanti ada di semester selanjutnya. Terus yang I, ada A pangkat M dikali B pangkat M. Ini sama aja kan, M-nya sama tuh, ya kan, sama-sama mengandung pangkat M. Jadi kita kalikan saja bilangan A sama bilangan B, baru kita pangkatkan sama M. Oke, untuk contoh, untuk sifat yang B, kita kan tadi mengetahui bahwa P per Q dipangkatkan M. Itu sama aja P pangkat M per Q pangkat M. Oke, kita cari bentuk rasionalnya untuk bilangan berpangkat. Kita misalkan untuk bilangannya yaitu 2 per 3 dipangkatkan 3 sesuai dengan sifatnya, maka ini sama-sama dipangkatkan 3. Berarti 2 dipangkatkan 3 juga dipangkatkan 3. Untuk mencari bentuk rasionalnya, maka ini 2 pangkat 3-nya kita rasionalkan, yaitu 2-nya ada 3 kali. Berarti kan 2 dikali 2 dikali 2. Terus 3-nya juga 3 dikali 3 dikali 3. Itu sama dengan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 3 kali 3 9. 9 kali 3 2 tuh 7. Oke. Ini kita mengetahui bentuk dari bilangan berpangkat untuk bentuk rasionalnya. Sedangkan untuk yang D tadi sifatnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N, kayak gitu kan. Oke, kita misalkan untuk A-nya yaitu kita 5 pangkat 2. Terus dikali 5 pangkat 3. M dan N itu harus berbeda ya kan? Beda kan? 2 sama 3 beda kan? Nah, kita hitung 5 pangkat 2 kan itu sama aja 5 kali 5. Terus 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, karena di sini perkaliannya 5-nya itu sama, ya kan? Tinggal kita hitung 5-nya, angka 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 pangkat 5. Nah, sesuai dengan sifatnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Berarti kan di sini untuk 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu sama aja 5 dikali 2. 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkatnya menjadi 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti ini sama. Yang kedua materinya yaitu bilangan pangkat bulat negatif, atau yang kita bisa sebut dengan kebalikan. Misalkan ada 6 itu kalau kita kebalikan, dibalikin gitu kan, menjadikan ini sama aja. Kalau 6 kan 6 per 1 gitu kan, kita balikin menjadi 1 per 6. Begitu pula sebaliknya untuk kebalikan 7 ini kan 7 per 1, kita balikin menjadi 1 per 7. Begitu pula selanjutnya. Terus secara umum untuk kebalikan dari A akan sama aja, A per 1. A per 1 itu sama dengan A aja kan, sama aja. Dan 6 per 1 itu sama aja 6 kayak gitu kan. Nah, ini di sini juga sama. Bentuk umumnya dari kebalikan berarti A, kebalikan dari A yaitu 1 per A. Terus
Untuk menulisnya, untuk menulis kebalikan 1/6 itu kita bisa tulis 6 pangkat negatif 1. Kenapa pangkat negatif 1? Namanya juga kebalikan. Tadi kalau 6 kan kita lihat kalau berpangkatan pangkat 1 kan, ini 6-nya cuma 1 ya kan? Tapi cuma nggak ditulis di sini. Namanya kebalikan, yang tadinya pangkat positif menjadi negatif di sini ya kan? Gitu pula selanjutnya. Nah, di sini ada kebalikan dari 3 pangkat 2. Kita balikin, yaitu 1/3 pangkat 2 ya kan? Kita balikan menjadi 3 pangkat negatif 2. Yang tadinya pangkat 3-nya ini di sini positif 2 ya kan? Karena kita balikkan ya kan, kebalikan atau inverse yang kita sebut. Inverse dari 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat negatif 2. Oke, contoh untuk kebalikan atau berpangkat negatif. Misalkan contohnya yaitu 2/5. Kebalikannya berapa gitu kan? Berarti kan kita kalau tadi kebalikan ada istilah 1/, gitu kan, 1/, dari kebalikannya berapa? 2/5 ya kan? Nah, kalau ada 1/2/5 kayak gini kan bingung ya, gimana ngoperasinya? Ada rumus dalam matematika yaitu apabila ada A per B per C, maka rumusnya yaitu A dikali C per B. Berarti di sini kalau 1/2/5 itu sama aja kita mengikuti yaitu 1 dikali 5 per 2. 1 kali 5 berapa? 5 per 2. Atau lebih gampangnya atau lebih mudahnya kebalikan, yang tadinya di atas menjadi di bawah. Kita sederhanakan, yang tadinya 2-nya di atas menjadi di bawah, berarti kan menjadi 5/2. Ini caramu sama saja. Oke, untuk secara umum untuk kebalikan atau berpangkat negatif, misalkan ada P per Q pangkat negatif M atau inverse dari M-nya, maka kita kebalikannya yaitu yang tadi dibalikin ya kan, P per Q dibalikin menjadi Q per P ya kan, Q per P. Yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, begitu pula sebaliknya, misalkan kalau ini kan pangkatnya negatif, kalau pangkatnya positif berarti kan menjadi P per Q pangkat M gitu kan. Ini yang positif. Kita balikkan menjadi P menjadi Q gitu kan. Kan kebalikannya. Q per P pangkat negatif M. Oke, secara umum untuk operasi bilangan berpangkat baik positif maupun negatif ada beberapa yang kita dapat simpulkan. Yang pertama yaitu untuk A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat M plus N ya kan. Terus ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja A, yang kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi berarti dikurang. Terus ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti A pangkat M dikali N. Terus ada A pangkat M dikali B pangkat M, itu sama aja A dan B nya kita kalikan dulu baru dipangkatkan M karena M nya sama. Mungkin cukup sekian materi bilangan berpangkat positif dan negatif untuk pertemuan pertama. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen, dan apabila nanti mau japri ke ibu, silahkan japri ke ibu. Untuk materi selanjutnya nanti akan ada bentuk akar untuk pertemuan kedua. Siapkan materinya, silahkan cari-cari informasi di internet dan selanjutnya. Mungkin itu dulu, mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pertemuan pertama kita.